Podcast Emosi Present. Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas mengenai masalah pernikahan ya, masalah rumah tangga, luka batin, luka-luka hati yang seringkali muncul dalam rumah tangga, termasuk permasalahan yang tadi muncul di pertanyaan, yaitu selingkuh dan KDRT. Nah, untuk bapak yang istrinya selingkuh, lalu kemudian mungkin pada saat perselingkuhan itu Bapak tidak bisa menahan emosi, kemudian menurut informasi Bapak mungkin menjelek-jelekan istri di depan orang ya Pak ya, sehingga istrinya jadi ganti kecewa. Sebelumnya saya ingin menyampaikan Pak, bahwa saya sangat memahami perasaan orang-orang yang diselingkuhi oleh pasangannya. Itu sangat berat, sangat berat. Jadi kalau Bapak saat itu emosi, itu sangat manusiawi. Tapi kalau sekarang sudah terjadi kan Pak ya, yang sudah terjadi kan tidak bisa ditarik lagi. Lalu kalau memang sekarang sudah tidak terjadi lagi, ini hanya sisa residu-residu yang masih tebal saja, ini masih saling kecewa, saling marah dan sebagainya. Dan tampaknya ini sudah mulai merusak karena kata Bapak juga tadi ada dorongan untuk kemudian cerai saja dan sebagainya gitu ya. Saran saya begini Pak, Bapak tanya dalam hati Bapak yang paling dalam, apakah memang perpisahan yang Bapak inginkan? Itu dulu harus ditanya Pak. Apakah memang perpisahan yang paling Bapak inginkan? Atau Bapak dari dalam hati yang paling dalam ingin meneruskan? Perceraian itu memang dibolehkan oleh Allah, tapi sekaligus juga dibenci oleh Allah. Mohon maaf saya nggak tahu Bapak agama apa, tapi kalau saya Islam, jadi saya mohon maaf saya cuma punya referensinya dari Islam saja. Tapi saya pikir value-nya mungkin agama apapun akan nggak jauh beda ya. Jadi sekali lagi cerai itu memang dibolehkan oleh Allah Pak, tapi dibenci oleh Allah. Nah artinya cerai itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Kondisinya harus benar-benar terpaksa. Itu pintu perceraian itu hanya boleh diambil sebagai pilihan paling terakhir. Nah bagi saya Pak, kalau buat saya ukuran kedaruratan itu kan memang relatif. Tapi kalau saya Pak, dua ukurannya. Yang pertama, kalau pernikahan itu sudah mengancam akidah, sudah mengancam keyakinan kita, sudah mengancam iman kita. Itu satu. Yang kedua, kalau pernikahan itu sudah mengancam keselamatan jiwa kita, keselamatan nyawa kita. Itu dua. Ya memang bisa ditambah dengan satu lagi. Kalau pernikahan itu dilanjutkan, malah justru akan mengancam kesehatan jiwa anak-anak kita. Sudah mengancam psikis anak-anak kita. Mungkin itu bisa dipikirkan untuk cerai. Saya nggak menyuruh Bapak untuk cerai. Kenapa? Saya malah justru menyarankan Bapak untuk berpikir ribuan kali untuk bercerai. Karena begini, ada para psikolog pernah meneliti tingkatan-tingkatan stres orang dari rankingnya dari level 1 sampai 100. Level 1 itu yang rendah-rendah saja, yang mungkin baju kesayangannya robek misalnya, atau mungkin kehilangan uang 100.000 itu levelnya berapa. Kalau kehilangannya 1.000.000 levelnya berapa. Kalau misalnya dia kehilangan benda yang sangat disayang berapa. Kalau dia gagal dalam misalnya caleg gitu berapa gitu ya. Nah itu level 1 sampai 100. Anda tahu yang level 100 itu apa? Itu adalah bercerai. Jadi menurut survei para psikolog, bercerai itu lukanya adalah yang paling hebat di antara sekian banyak stres yang kita alami dalam hidup. Nah saya ingin ini membuat Bapak berpikir ribuan kali untuk bercerai. Dan yang paling luka dalam perceraian itu memang anak. Meskipun juga saya ingin sampaikan untuk bahan pertimbangan Bapak saja, meskipun para psikolog perkembangan anak juga bilang bahwa kalau ada dua orang suami istri itu terpaksa bercerai, asalkan mereka bercerainya dengan baik-baik dan dengan kesepakatan bahwa untuk anak mereka harus kompak, di depan anak mereka saling bicara yang baik-baik, insya Allah anak masih bisa selamat. Tapi kalau pernikahan itu diteruskan, cuma di depan anak sering diperlihatkan bertengkar, tidak rukun dan sebagainya, itulah yang merusak anak gitu. Maka
Kalau Bapak sekarang memutuskan bercerai dengan emosi, ketahuilah Pak, satu, bahwa apakah Bapak bercerainya dengan baik-baik dan bisa mencapai kesepakatan dengan istri Bapak nanti bahwa untuk anak akan kompak, untuk anak akan saling bicara yang baik-baik. Saya kira ini berat juga Pak. Lalu kemudian kalaupun Bapak bercerai, belum tentu itu juga menyelamatkan kejiwaan anak juga. Tanya ke dalam hati Bapak. Saya kira kok Bapak disarankan untuk bercerai tapi sampai sekarang belum juga memilih bercerai. Saya kira mungkin di dalam hati Bapak dan juga mungkin istri Bapak itu masih ada keinginan untuk bersatu. Nah, alhamdulillah kalau memang itu yang terjadi, maka ini yang harus dilakukan Pak. Bicaralah berdua dari hati ke hati. Nah, sebelum bicara Pak, terlebih dahulu menyadari dulu bahwa dalam suasana yang kisruh ini, dalam suasana yang dingin ini, bahwa masing-masing punya andil salah. Sudah Pak, nggak usah diukur lagi, kesalahan saya porsinya sekian, kesalahan dia porsinya sekian, kesalahan saya cuma segini, nggak usah lagi. Pokoknya sudah dua-duanya sama-sama salah. Maka sebelum ngobrol dari hati ke hati, lebih dulu dibuka dengan kalimat, sayangku misalnya, aku minta maaf atas kesalahanku padamu selama ini begini. Aku telah membuat kamu demikian. Sudah itu cukup, lalu kemudian Bapak tekadkan dalam hati untuk Bapak memaafkan semuanya. Yang sudah terjadi sudahlah, itu kita taruh aja di belakang, nggak usah diungkit-ungkit lagi, itu udah, nggak usah dihitung-hitung lagi. Karena kalau dihitung lagi, diungkit lagi, ini akan membuat jadi hancur semuanya. Dengan kerendahan hati Bapak seperti itu, mudah-mudahan istri juga akan ikut ke bawah, jadi akan ada pembicaraan dengan rendahan hati. Nah, nanti insya Allah dengan begitu akan tercapai kesepakatan untuk mencoba lagi. Nah, kalau udah begitu Pak, maka memang Anda berdua harus mencoba dari awal lagi. Jadi Bapak coba ingat-ingat dulu itu alasannya apa sih Bapak milih dia, dan apa alasannya dia milih Bapak. Coba dimulai lagi kegiatan-kegiatan yang dulu pernah membuat hati Anda berdua terikat erat dan berbunga-bunga gitu. Misalnya coba pergi berdua, candlelight dinner mungkin, atau mungkin kalau jalan dulu itu gandengan tangan. Nah, sekarang walaupun sudah kaku banget ini, coba lagi aja Pak. Karena ketahuilah Bapak Ibu bahwa yang namanya cinta itu bukan kata sifat. Anda akan temukan di kamus bahasa manapun yang nama cinta itu kata kerja. Jadi kalau Anda tidak lakukan cinta kata kerjanya, jangan heran kalau perasaannya hilang. Sementara kalau memang sekarang perasaannya sudah hilang, lakukan saja cinta kata kerjanya. Mudah-mudahan perasaannya akan muncul lagi. Jadi diulang dari awal betul, bikin Anda dan istri Anda jatuh cinta lagi. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat pernikahan Anda hangat kembali. Saya beritahu dari awal Pak, ini tidak akan mudah, berat, butuh pengorbanan, tapi I think it's worth it to do. Begitu kira-kira Pak. Daftarkan diri Anda, Self Total Solution, untuk meraih healing, happiness, success, greatness. Atau Anda bisa mengikuti Self Healing, bagaimana cara menterapi emosi dan penyakit fisik. Hubungi Azmi Yudianto 085728000074 dan raihlah kebahagiaan Anda. Karena Anda berhak bahagia. Pelapis emosi Reject.